Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034. Di sini saya akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan membahas materi persamaan siklus akuntansi. Teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman mengetahui pengertian dari akuntansi? Pengertian akuntansi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu satu, fungsi dan kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 2. Proses kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Jika teman-teman sudah paham dengan pengertian akuntansi, kemudian di sini ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan oleh gambar berikut. Selanjutnya, siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam jurnal. Sebelumnya, teman-teman harus memahami gambar siklus akuntansi. Bukti transaksi, maksudnya pencatatan data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Kemudian ke jurnal, yaitu penjurnalan, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal atau buku harian. Kemudian buku besar, melakukan posting ke buku besar, yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun buku besar. Neraca atau saldo, penyusunan neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo, tujuannya untuk mengecek keseimbangan buku besar. Jurnal penyesuaian harus disiapkan karena membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. Jurnal penutup, membuat ayat-ayat penutup, yaitu menjurnal dan memindah bukukan ayat-ayat penutup. Lalu, laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan neraca. Nah, teman-teman, di dalam persamaan dasar akuntansi terdapat rumus sederhana, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya, kas, piutang, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian, utang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya, utang pembelian kredit. Kemudian, modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya, setoran modal oleh pemilik. Teman-teman juga harus memahami tentang analisis transaksi. 1. Transaksi yang mempengaruhi aktiva. 1. Pembelian aktiva atau aset secara tunai. Contohnya, suatu perusahaan produsen minuman membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta. Kemudian, transaksi yang mempengaruhi utang. Pembayaran utang, contohnya suatu perusahaan membayar utang sebesar 50 juta. Analisis, transaksi tersebut mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan berkurang sebesar 50 juta dan kas berkurang sebesar 50 juta. Kemudian ada transaksi yang mempengaruhi modal. Contohnya, pengurangan investasi pemilik. Contoh, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Analisis transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan berkurang sebesar 25 juta dan kas berkurang sebesar 25 juta.
Basis akuntansi menyatakan saat pengakuan atas transaksi yang merupakan dasar pencatatan transaksi tersebut. Terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Basis akrual, suatu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Nah, rumus utama persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan hutang ditambah modal. Pada tampilan kelima, di sini ada contoh di dalam buku besar untuk solusi net berlanjut. Di sini ada gambar tentang perhitungan. Teman-teman, apakah mengetahui persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada laporan keuangan persamaan atau komponen persamaan dasar akuntansi. 1. Aset atau harta. Istilah aset kita kenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan terkait, yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan visi serta misi perusahaan. Aset adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian, 2. Ada liabilitas atau utang. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya, kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. Kemudian yang ketiga ada ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasiva bisa memperoleh nilai yang seimbang. Itulah beberapa akun yang termasuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih jelasnya, kalian harus dapat memahami siklus akuntansi yang berhubungan dengan jurnal hingga ke laporan keuangan. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan A mengumpulkan berbagai bukti transaksi untuk pembuatan laporan keuangan sebagai berikut. 1. Investasi awal berupa uang modal secara kontan milik perusahaan A sendiri sebesar Rp10.500.000. Selain itu, ada juga investasi lain yang berupa peralatan kantor sebesar Rp1.000.000. Keterangan investasi awal yaitu di modal Rp11.500.000, kemudian di peralatan Rp1.000.000, kemudian di kas Rp10.500.000. Kemudian pada tanggal 2 Januari, pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan yaitu sebesar Rp1.100.000. Pada tanggal 2 Januari, berkurang di kas Rp1.100.000 menjadi Rp9.400.000, kemudian di modal berkurang Rp1.100.000 menjadi Rp10.400.000, kemudian di peralatan bertambah menjadi Rp1.000.000, yaitu biaya sewa gedung. Kemudian di sini dilanjut dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Januari 2021, dilanjut dengan tanggal 12 sampai 13 Januari 2021. Sebelum penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya. Akuntansi adalah aktivitas jasa untuk menyampaikan informasi kuantitatif. Dengan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.